Halo, selamat sore Mas Wendy. Sore, Pak. Sore, sore. Kita tungguin Mbak Giesta dulu deh. Kita tungguin 5 menit lagi deh. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung mulai. Oh iya, Mas Wendy, jangan lupa untuk dikirimkan ininya ya, eh, jawabannya untuk UTS. Nah, yang kemarin yang Bapak lihat sih mungkin masih mata kuliah lain yang baru eh, kirim untuk jawabannya sih. Jadi untuk di Salah kirim kayaknya, Pak. Apa gimana? Hah? Salah kirim apa gimana? Oh, Mas Wendy udah kirim, Mas. Saya sudah kalau nggak salah. Hmm, Via coba email kan coba. ya, Pak? Iya iya iya, via email. Oh iya, Terakhir, suka gitu terakhir email saya suka gak iya. nyampe. Kenapa ya, Pak? Coba nanti Padahal, coba lagi deh. ya, Terakhir sih yang Bapak udah dapat emailnya sih dari mata kuliah eh, pemrograman sih. Tapi kalau untuk di bahasa pemrosesan alami belum belum dapat nih masalahnya. Coba nanti siapa tahu masuknya ke ini jangan-jangan ke spam atau ke ini. Coba tadi cek dulu deh. baik, Pak. Saya emailkan lagi, Oke. Pak. Apa gimana? Boleh 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 Mas Wendy di-emailkan lagi aja. Emailnya ini ya. Bapak coba tulis ke chat ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Biar lebih ini takutnya ada typo sedikit kan salah. Nah, nanti kiriminnya ke sini aja Mas Wendy. Nanti boleh dikirimkan. Takutnya numpuk nggak kebaca. Kita 1 menit lagi deh. Kita tungguin Mbak Gesa dulu. Kalau tidak ada, kita langsung mulai. Tapi nanti kita nggak sampai full, Mas Wendy. Iya, Jadi Pak. nanti ada sehabis maghrib itu nanti boleh lanjut lagi saja mungkin aktivitasnya. Oke, Pak. Itu Karena saya udah emailkan, Pak. oh iya boleh boleh nanti coba Bapak coba lihat. Oh ini baru masuk nih. Ada ya? Oke oke oke. Berarti yang kemarin nggak masuk kayaknya sih, Pak. Udah saya email. Siap siap. Tapi yang kemarin kayaknya numpuk kayaknya deh Mas. Soalnya Iya, emailnya kayaknya. banyak. Kan masuk kayaknya sih. Oh ini emailnya Wendy Nur. Coba bentar ya. Oh iya benar, numpuk ke bawah. Ada sih, yang email yang lama sih ada sih. Oke, Pak. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, kita sambil nunggu Bagesta karena kita cuma mungkin satu JP aja sih. Satu JP-nya lagi nanti boleh dilanjutkan lagi. Tapi nanti ada penugasan sedikit dari Bapak nanti untuk nyari satu jurnal. Nanti coba dilihat lagi untuk satu jurnalnya tentang apa. Nanti kita coba bahas sedikit. Tapi berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, Pak. Oke, Bapak coba share dulu nih. Sebentar. Oke. Nah, jadi yang kita mau bahas sebentar proses window. Nah, oke. Nah, sudah terlihat ya. Aman ya. Nah, oke. Jadi yang kita membahas mungkin di pertemuan ke-8 ini setelah kemarin mungkin kita sudah mengerjakan untuk UTS-nya. Kemudian kalau untuk di pertemuan 8 ini yang kita bahas itu mengenai neural network. Jadi kalau Mas Wendy mungkin pernah
pernah kalau neural network itu, kalau Mas Wendy pernah mungkin kayak memprediksi nih, biasanya kalau berkaitan dengan machine learning, kemudian atau mungkin AI dan deep learning misalnya, itu biasanya berkaitan dengan memprediksi jangka panjangnya, atau mungkin memprediksi nanti yang akan datang itu seperti apa. Dan neural network ini sebenarnya di bahasa pemrosesan alam ini berkaitan juga dengan kecerdasan buatan atau mungkin AI bahasanya. Dan neural network ini juga termasuk mungkin ke salah satu kecerdasan buatan yang memang nantinya dipakai juga di machine learning, khususnya untuk mungkin membuat kayak semacam mungkin kayak aplikasi, kayak misalnya kemampuan mungkin dari sisi mesinnya itu kita anggap mungkin hampir sama dengan kemampuan otak manusia. Nah, itu yang masuk juga ke dalam neural network. Jadi di sini ada kata-kata neural dan juga networknya. Nah, neural network ini juga bagian dari ilmu soft computing, di mana kemampuan dari otak manusia itu mungkin dianggapnya itu sebagai simultan atau mungkin mampu memproses. Kalau mungkin di sistem itu biasanya kalau ketika kita bikin suatu sistem, ya biasanya kan ada prosesnya di sana tuh. Nah, di neural network ini juga sama, mungkin ada proses atau mungkin algoritmanya juga, tapi lebih tepatnya itu dia kurang lebih kayak meniru dari operasi otak manusia. Jadi meniru ini bukan berarti mungkin menyamai dari sisi otak manusia itu oh kayak gini gitu ya. Dan mungkin kecerdasannya juga nggak bisa disamai juga dengan machine learning ataupun mungkin neural network. Nah, manusia itu punya kecerdasannya sendiri yang memang ini juga kan karunia mungkin dari Tuhan juga. Beda dengan mungkin mesin itu kan juga pasti dibuat oleh manusia, di mana mungkin di sini yang kita tanda kutipkan itu adalah kecerdasan buatan ini mungkin hampir meniru dengan otak yang mungkin ada di, atau mungkin pemikiran dari otak mungkin yang ada di manusia. Dan nantinya neural network ini secara umum itu beradaptasi dengan perubahan dari input. Misalnya mungkin kalau ada input masukan, ya, kemudian juga nantinya dia juga akan menghasilkan output yang memang terbaik, artinya itu yang memang sesuai dengan apa yang memang diinputkan. Dan di neural network ini secara teknisnya sih memang lebih mengarah mungkin pembuatan dari sisi kecerdasan buatan mungkin yang berkaitan dengan otak berpikir mungkin dari sisi manusia. Dan neural network ini juga mungkin bagian juga dari machine learning yang memang diperlukan juga untuk data scientist biasanya. Dan biasanya di neural network ini juga pastinya ada penerapan dari machine learning-nya, gitu ya. Dan kalau kita mungkin apa sih mungkin perlunya dari si neural network, teman-teman? Kalau kita lihat di sini sebentar, kita coba next dulu. Nah, ini kita pelajari nantinya. Kemudian topiknya kita hanya satu aja, neural network. Nah, ini tadi mungkin yang kita definisikan. Jadi neural network itu apa sih? Neural network itu bisa dikatakan sebagai serangkaian algoritma, biasanya yang berhubungan dengan mungkin ya pemikiran dari mesin, yang nantinya mungkin berhubungan juga dengan data, di mana mungkin nantinya datanya itu melakukan suatu proses, di mana prosesnya itu sesuai dengan operasi otak manusia, dan nantinya neural network ini juga akan tadi mungkin beradaptasi dari sisi inputnya, dan juga nantinya akan menghasilkan output yang memang sesuai dengan input yang kita lakukan. Nah, itu yang mungkin diartikan mungkin sebagai neural network. Dan kalau mungkin kalau kita bicara tentang keberadaan dari neural network ini juga tentunya pastinya kita juga harus mengenal dulu dari machine learning. Jadi kalau konsep dari machine learning itu kan pastinya ada fungsi di sana, kemudian fungsinya tersebut diterjemahkan mungkin ke dalam bahasa pemrograman yang dipakai, kemudian dari bahasa pemrograman yang dipakai itu nantinya akan dilakukan prosesnya. Proses yang dilakukan entah itu mungkin inputnya, dan nantinya terakhir itu dihasilkan mungkin outputnya apa, gitu ya. Misalnya kalau di neural network itu juga bahkan bisa memprediksi oh orang ini misalnya gejala mungkin diabetesnya itu apakah memang di orang tersebut atau enggak, atau mungkin dia bisa memprediksi mungkin ke depannya itu nantinya mungkin dari beberapa pasien yang ada di rumah sakit siapa yang memang yang paling tinggi itu berkaitan dengan diabetesnya, misalnya berdasarkan mungkin ya pengukuran yang dilakukan. Nah, itu lewat neural network itu juga bisa dilakukan. Dan mungkin ya kalau kita bicara tentang neural network itu apakah penting gitu ya.
mungkin seperti yang telah disebutkan mungkin pada bagian awal, teman-teman. Jadi neural network ini juga sangat penting banget mungkin untuk machine learning. Jika neural network itu dikatakan sebagai otak gitu ya, maka ya machine learning-nya itu adalah sebagai tubuhnya. Jadi ibaratnya kayak robot nih, robot itu juga kan pasti ada bagian tubuhnya atau mungkin bagian struktur dari tubuhnya. Kemudian robot itu nggak bakal bisa bergerak kalau memang nggak ada fungsi di sana. Nah, itu yang mungkin masuknya lebih ke arah sana. Jadi si neuralnya ini, ya, neural ini yang nantinya sebagai otaknya. Dan mungkin kalau pernah nonton film robot tuh, entah itu Robocop ataupun mungkin ya robot-robot yang film-film robot yang memang viral, itu juga memakai mungkin kecerdasan dari buatan juga. Jadi balik lagi mungkin ke machine learning juga sih, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa alasan mungkin berkaitan dengan machine learning itu kenapa kok sangat-sangat penting gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kenapa neural network ini sangat penting. Nah, kalau kita bicara neural network, memang neural network ini juga kan pastinya akan menyimpan informasi ya. Mungkin dari setiap bagian dari jaringan atau mungkin dari setiap bagian jaringan itu juga pasti akan disimpan di dalam neural dan nantinya uh, ya informasi nantinya yang akan disimpan tersebut ya nggak akan hilang mungkin selama ya jaringan atau mungkin bagian tersebut masih ada dan mungkin ya lebih banyak memang ke neural network karena ada kata-kata networknya ini ada berhubungan juga dengan jaringan yang memang nantinya akan dibangun di dalam neural network dan mungkin ya kalau kita lihat juga dari apa yang memang dibutuhkan untuk data misalnya mungkin kayak menganalisa dari sisi data menyajikan mungkin dari sisi hasilnya nah itu juga pasti akan dibutuhkan juga untuk seorang data scientist dan di neural ini juga nantinya akan lebih banyak memang menganalisa dari sisi datanya. Karena kan dia mungkin ada fungsi di sana, kemudian nanti diproses, kemudian dari prosesnya itu nanti akan ditampilkan outputnya. Outputnya itu juga berguna nanti buat para data scientist itu untuk mengolah lagi kira-kira mungkin dia betul nggak sih memakai fungsi ini gitu ya. Nanti yang mungkin kenapa mungkin neural network itu juga penting gitu ya. Selain itu, ya kita bisa lihat juga kalau neural network ini juga minim resiko kesalahan, artinya mungkin dari sisi tingkat kesalahan mungkin berkaitan dengan fungsinya itu juga sangat diminimalisir di dalam neural network dan mungkin hemat juga dari sisi waktu juga karena mungkin di sini kan yang dilakukan itu adalah penganalisaan mungkin dari sisi dataset yang kita punya ya dan kemudian nantinya akan diterapkan juga di dalam proses dan juga mungkin nanti akan dihasilkan outputnya apa. Nah, tapi ada juga kelemahannya sih ya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi neural network, teman-teman. Kalau neural network ini juga maksudnya ada kelemahan yang memang perlu uh, apa ya diperbaiki ataupun mungkin ya disesuaikan. Artinya mungkin kalau di neural network ini ketidaksesuaian mungkin dari sisi outputnya. Artinya mungkin bagian mungkin untuk output ini juga sangat-sangat mungkin perlu diperhatikan juga karena ini berhubungan dengan network atau mungkin jaringan. Kalau memang nggak sesuai dengan apa yang memang kita inputkan dan itu juga nggak diterima di dalam networknya, nah itu tentunya akan terjadi mungkin ketidaksesuaian mungkin dari sisi hasil. Jadi ya otomatis mungkin kayak contoh yang paling simpelnya itu adalah ketika kita mungkin bikin robot, robot itu bisa bergerak tangannya itu ke depan, kemudian ke belakang. Ketika fungsinya itu mungkin nggak dimasukkan dengan baik, hasil ketidaksesuaian hasilnya itu juga pasti akan berakibat juga mungkin ke pergerakan dari robotnya. Dia mungkin bisa ke depan, tapi mungkin geraknya itu sangat cepat, misalnya, gitu. Atau mungkin ke belakang, tapi sangat mungkin pelan, gitu ya. Nah itu juga mungkin jadi salah satu ketidaksesuaian hasil yang memang yang kita mungkin mau, gitu ya. Nah itu juga mungkin yang perlu dihilangkan ataupun mungkin perlu diperhatikan lagi ketika fungsinya itu mungkin nanti dimasukkan. Nah, kalau kita bicara tentang neural network juga, di sini memang kalau teman-teman lihat tadi kan sudah dijabarkan sedikit. Jadi neural network ini juga pastinya ada lapisan node ya. Jadi kalau di sini ada lapisan node-nya, ada juga lapisan input-nya, dan di situ juga biasanya ada lapisan tersembunyinya, ada multiple hidden layer, di mana di situ juga ada lapisan-lapisan yang memang tidak terlihat gitu ya, yang mungkin tersembunyi juga. Jadi disebutnya juga dengan multiple hidden layer. Dan kalau dilihat juga di sini juga dari setiap node-nya atau mungkin neuronnya ya kita sebutnya itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga mungkin ada beberapa celah sedikit
Tapi kalau dilihat lagi ya mungkin di setiap masing-masing node-nya itu juga terhubung lewat garis-garis yang memang sudah terbentuk. Dan dari setiap garis ini juga pastinya akan mengirimkan juga berkaitan dengan datanya, teman-teman. Jadi ibaratnya kayak manusia itu juga kan pasti ada jaringan sarafnya ya. Di mana jaringan sarafnya itu kalau memang ada yang uh, tidak tidak sesuai ya itu otomatis pasti akan berdampak juga ke tubuh manusia ketika digerakkan misalnya atau mungkin ketika digunakan. Nah, itu juga hampir sama juga di machine learning, khususnya mungkin di neural network, karena ini di sini ada jaringan-jaringan yang dibuat. Nah, ini juga berkaitan juga dengan ya mungkin jaringan saraf yang memang ada di dalam manusia itu sendiri. Nah, kita coba next lagi. Nah, di sini ada cara kerja dari neural network. Jadi kalau cara kerjanya sih sebenarnya sesimpel ini sih ya, teman-teman, sesimpel mungkin dalam hal pemikiran dari setiap otak manusia sih. Jadi nantinya yang dihasilkan dari pemikiran dari otak manusia itu kan pasti akan memperoleh dari sisi stimulan. Stimulan itu kayak semacam proses yang nantinya akan menghasilkan outputnya. Dan proses ini juga nantinya akan disesuaikan juga dengan stimulan apa yang memang dilakukan. Artinya proses apa yang memang dilakukan. Baik itu mungkin ya pendistribusian datanya, mungkin ke prosesnya seperti apa, sampai nantinya ya dari sekian banyak mungkin ya neuron yang kita dapatkan, atau mungkin dari otak manusia yang memang sudah dilakukan stimulan ke dalam sistem, gitu ya. Nah, itu juga nantinya akan dilakukan proses adaptasi secara keseluruhan mungkin lewat lapisan-lapisan atau mungkin jaringan-jaringan network yang tadi kita lihat mungkin di dalam tahap awal gitu ya. Dan di sini juga koneksi antara tiap mungkin node, kalau teman-teman lihat di sini, koneksi antara di tiap node ini juga sangat-sangat mungkin berpengaruh juga nantinya mungkin ke dalam mungkin proses akhirnya itu di outputnya gitu ya. Dan kalau kita balik lagi ke sini, intinya sih cara kerja network itu sebenarnya hampir mirip dengan ini ya pemikiran dari manusia gitu ya. Dan kalau kita mungkin detailkan lagi ya secara prinsip dari peran mungkin dari input output, ada juga mungkin ya functionnya gitu ya. Kemudian juga mungkin beberapa yang memang ada di dalam otak atau mungkin dari machine learning itu sendiri, itu yang nantinya akan bertanggung jawab berkaitan dengan pengiriman datanya, kemudian juga fungsinya. Nah, itu juga pasti akan berkaitan dengan hal itu. Dan biasanya di neural network juga pastinya ada melibatkan mungkin berbagai macam prosesor, atau mungkin di bahasanya itu ya berkaitan dengan otaknya ya. Otak mungkin dari sisi, kalau di komputer itu ada prosesor, biasanya otak komputernya. Nah, kalau di machine learning juga pasti ada otak komputernya sendiri atau mungkin otak pusatnya, di mana nantinya otak tersebut yang akan menerima dari inputnya, yang akan mungkin menerjemahkan dari sisi prosesnya, ya ibaratnya mungkin kayak kita otak manusia deh. Otak manusia itu kan pasti kalau ketika kita menerima suara, ketika kita menerima mungkin penglihatan kita, ya suara, penglihatan maupun gerakan, kita pasti kan akan menerima secara tidak langsung ya kita tahu, oh kalau kita lihat gambar A, ya berarti ini gambarnya si A. Tapi kita lihat ke depan kita mungkin ada tanaman, ya itu berarti gambar mungkin untuk tanaman, atau mungkin gambar yang kita lihat itu berkaitan dengan tanaman. Atau ya mungkin kalau gerakan misalnya, gerakan ya kita mungkin jalan kaki, kemudian terus tiba-tiba di tengah jalan itu ada mungkin batu gitu ya. Terus kemudian kita injak batunya, oh ternyata sakit. Nah itu kan pasti otak juga akan menerima juga ya, teman-teman, inputnya apa, ya mungkin akan diterima informasinya. Dan itu kalau di machine learning itu dalam kondisi yang masih mentah. Dan nantinya ya si otak komputer ini, atau mungkin otak dari sisi sistemnya itu yang akan mengolah lagi ke proses yang memang akan dilakukan. Kita dari data setnya, kita ya biarnya data set aja ya. Si prosesnya itu sendiri diolah, kemudian nanti kalau sudah diolah, kemudian dilakukan suatu mungkin ya tadi proses, kemudian nanti ditampilkan mungkin dalam bentuk ya output yang memang sesuai gitu ya. Dan di hasil akhir output ini juga pasti akan disesuaikan juga gitu ya. Apakah memang sesuai dengan apa yang memang ditampilkan atau enggak. Karena di neural network tadi kelemahannya itu adalah dia itu mungkin ketidakselesaan hasilnya sih ya, teman-teman. Karena banyak memang yang kasusnya itu tadi yang dicontohkan mungkin kayak robot tadi,
mungkin gerakin tangan itu dia bikin cepat gitu ya, tapi ternyata yang dia tampilkan itu outputnya itu adalah lambat gitu ya. Nah itu kan akibatnya juga akan berdampak juga kepada keinginan dari mungkin si usernya itu dalam menampilkan dari pergerakannya. Nah itu kan juga masuk ke sana. Dan atau ya mungkin output hasil akhirnya itu ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang memang mereka mau gitu ya, atau mungkin yang mereka prediksi. Kita dari mulai mungkin ternyata nggak bisa bergerak, misalnya kalau robot itu mungkin nggak bisa bergerak tangannya misalnya, atau mungkin dari sisi sistem misalnya kalau dia mau membuat suatu sistem di mana mungkin bisa mungkin kalau kayak di parkir itu ya mungkin ada sensor gitu ya, sensor-sensor berkaitan dengan sensor, di mana mungkin kalau ketika orang mau lewat ya mungkin nanti dia akan kebuka sendiri, dan mungkin kalau di kita terjemahkan mungkin ke dalam bahasa apa namanya neural network-nya ya mungkin juga kalau memang nggak berhasil ya berarti nggak bisa kebuka gitu ya sensornya tersebut. Nah, itu sesimpel itu sih mungkin contoh-contohnya, mungkin itu di luar dari neural network tapi kurang lebihnya hampir sama seperti itu. Intinya cara kerja dari neural network itu adalah kita mungkin menerima dulu ya, sama itu kita akan menerima dulu dataset yang memang nantinya akan distimulus dulu sesuai dengan yang memang mereka mau gitu ya, atau si user mau. Kemudian dari dataset itu mungkin kita terima data mentahnya. Dari data mentahnya itu nantinya akan dilakukan proses sesuai dengan apa yang memang user mau, dan mungkin sesuai dengan apa yang pengguna atau mungkin yang pembuatnya itu mau. Kemudian dari proses itu nantinya baru outputnya nanti akan ditampilkan. Jadi outputnya itu juga yang rentan sekali untuk mungkin nggak sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh si user atau mungkin si pengguna. Nanti yang mungkin coba dilihat lagi mungkin kalau di neural network. Nah kita coba lihat lagi. Nah kalau kita bicara tipenya ya teman-teman, sebenarnya di sini di neural network itu ada berbagai macam tipenya, mungkin kurang lebih ada 3 tipe. Tapi kalau kita bicara tentang neural network ini kita mungkin coba lihat mungkin flashback ke lalu-lalunya gitu ya. Di sini mungkin ada pembuat dari mungkin cikal bakalnya ya, cikal bakal mungkin dari sisi beberapa tipe yang nanti kita akan bahas. Di situ ada Rosenblatt. Rosenblatt ini mungkin yang membuat dari perceptron ya. Perceptron ini mungkin ada mungkin termasuk ke tipe tertua dari neural network. Biasanya mungkin dari satu network atau mungkin satu network neuron, dan di perceptron ini juga sederhananya itu adalah dia menempatkan itu secara tunggal warna berwarna biru dan berbentuk lingkaran. Nah ini kalau dicontohkan mungkin bentuknya itu seperti ini nih teman-teman. Dan di sini dia hanya menerima hanya satu neuron saja yang berwarna biru. Dan di situ nantinya berbentuk sebuah lingkaran yang mungkin dilihat di gambar ini. Dan nantinya di situ ada variabelnya ya. Kalau teman-teman lihat ada variabel X1, ada juga X1, 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 di mana dia juga nantinya akan mengirimkan ke dalam neuron yang tunggal, kemudian dia menghasilkan dari sisi outputnya apa gitu. Nah ini contohnya sih kurang lebih seperti ini. Ini yang perceptron itu tipe tertua dari neuron mungkin atau mungkin berkaitan dengan neural network. Dan kalau kita lihat lagi, ya di sini juga ada 3 selanjutnya itu ya, atau mungkin selanjutnya dari perceptron itu mungkin berkembang lagi. Ada mungkin tipe selanjutnya adalah multi-layer perceptron atau mungkin MLPS. Dan di sini MLPS ini juga lebih ke arah mungkin lapisan tersembunyi ya. Kalau kita lihat mungkin di sini pengertiannya, neuron yang dipakai juga dalam struktur MPLS ini juga neuron sigmoid namanya. Jadi mungkin istilah-istilah memang yang kita nggak terlalu familiar teman-teman sebenarnya. Tapi umumnya sih memang kalau untuk di MLPS ini juga biasanya juga masuk ke dalam tipe yang memang tipe neural network yang memang alami, artinya mungkin nggak terikat, mungkin nggak mungkin terkait juga dengan neural network lainnya. Dan tipe selanjutnya juga kalau kita lihat ada juga convolutional network neural network. Kalau di sini disingkatnya juga dengan CNN atau mungkin CNNS. Dan umumnya ini hampir sama dengan MLPS ya. Kalau untuk di tipe berikutnya. Dan di sini untuk si CNNS ini mungkin umumnya itu digunakan untuk pengenalan dari gambar. Biasanya mungkin ada kayak macam kayak pola, atau mungkin ya mungkin kalau ada bentuk gambar sesuatu yang memang bisa diprediksi dari gambar tersebut, nah itu bisa sebenarnya masuk juga ke dalam tipe convolutional network atau convolutional network gitu ya. Nah ini juga masuk ke sini. Dan selain itu ya kalau di CNN ini juga pastinya lebih banyak memang berkaitan dengan identifikasi mengenai pola gambar lebih banyaknya.
Kalau yang ketiga ada juga reason untuk neural network ya, atau mungkin disingkat juga dengan RNNS. Jadi di sini kalau ini lebih ke algoritma sih, teman-teman, algoritma data mungkin berkaitan dengan deret waktu. Jadi ini yang digunakan mungkin untuk memprediksi masa depan, ya artinya mungkin untuk memprediksi yang akan datang itu seperti apa, mulai dari misalnya kayak saham, atau misalnya mungkin kalau ada prediksi berkaitan dengan saham apa yang nantinya akan naik, ya sebenarnya juga bisa pakai neural network ini. Dan umumnya memang di sistem sih, teman-teman yang lebih banyak itu di sistem itu yang paling banyak menggunakan dari sisi neural network. Karena ya kalau kita mungkin mau prediksi, misalnya kalau teman-teman pernah pernah buka mungkin kayak aplikasi untuk mungkin berkaitan dengan saham gitu ya, atau mungkin kita bisa 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 memakai aplikasi itu untuk jual beli saham. Nah di situ kan biasanya ada prediksi nantinya ya, mungkin oh saham ini nantinya yang akan naik, ataupun mungkin saham ini yang nantinya akan turun. Nah itu biasanya mungkin berkaitan dengan prediksi itu juga bisa dilihat mungkin di dalam neural network yang dilakukan, dan itu biasanya di sistem tersebut pasti mungkin memakai neural network salah satunya gitu ya. Jadi mungkin bisa memprediksi, oh kalau kita mungkin invest 1 juta di reksadana A, nanti mungkin 3 tahun yang akan datang mungkin jadi apa gitu ya. Ini kayak contohnya aplikasi bibit gitu ya, atau mungkin ajaib, itu juga kan pasti kan ada prediksi yang dilakukan mungkin untuk saham A, saham B, saham C gitu ya. Nah itu pasti juga ada masuk mungkin ke dalam tipe neural network yang ketiga ini ya, mungkin si RNS ini gitu ya. Nah kita coba next lagi. Nah kalau kita lihat mungkin dari sisi perbedaannya ya antara neural network dengan deep learning. Kalau deep learning ini kan identik sekali juga hampir mirip dengan neural network gitu ya. Neural network itu juga mungkin kalau di sini lebih memang terdiri mungkin dari 2 atau mungkin 3 lapisan. Sedangkan mungkin kalau di deep learning itu ya mungkin kurang dari segitu ya. Jadi kalau deep learning itu kan memang lebih banyak, kurang dari mungkin ya 2 atau mungkin 3 gitu ya. Mungkin dia bahkan bisa bisa lebih juga gitu ya. Mungkin kalau berkaitan dengan mungkin deep learning. Dan tapi mungkin kalau perbedaannya itu teman-teman bisa lihat mungkin di sini di bagian tabelnya. Jadi kalau untuk di neural network, pemodelan neuronnya mungkin terinspirasi dari otak manusia gitu ya. Dan di situ mungkin ada neuron-neuron yang sesuai mungkin dengan namanya tadi, otak manusia yang memang terhubung ke dalam jaringan. Kemudian kalau dari sisi deep learning, itu mungkin bagian dari neural network itu bagian dari deep learning. Jadi jika mungkin memiliki lebih dari 3 lapisan tersembunyi, ya deep learning ini juga masuk ke dalam machine learning. Jadi konsepnya itu berbeda dengan neuron. Kalau neuron itu kan mungkin lebih, tapi neural itu lebih memang masuknya ke otak manusia. Ya, nah mungkin neural network ini juga bagian dari deep learning, tapi mungkin deep learning-nya lebih lagi mungkin lapisannya. Kemudian di learning ini juga pastinya masuk juga ke dalam machine learning nantinya. Kemudian dari sisi arsitekturnya, kalau di sini kalau di neural network itu menggunakan feed format network, neural network ya. Kemudian kalau dari sisi deep learning itu ada juga reserve untuk neural network, dan ini mungkin beberapa istilah-istilah mungkin yang ada ya, mungkin kalau berkaitan dengan arsitektur. Tapi secara arsitektur memang berbeda antara neural network, karena neural network itu lebih banyak memang ke ke jaringan ya, jaringan mungkin untuk hubungan antara tiap node tadi yang kita coba bahas. Tapi kalau untuk deep learning memang lebih banyak memang ke tadi mungkin sesuai dengan tadi layer-layer atau mungkin lapisan-lapisan yang memang tersembunyi. Nah itu juga sebenarnya masuk juga ke struktur dalam deep learning. Dan kalau kita lihat neural network ini juga, kalau teman-teman lihat di sini, ini dibentuk dari struktur itu terdiri dari neuron, kemudian ada juga koneksi, ada juga pembobotan, ada juga fungsi propagasi, dan juga tingkat kecepatan belajarnya. Sedangkan kalau untuk deep learning, umumnya memang lebih ke arah hardware ya. Jadi mungkin ada motherboard, power supply, ada juga RAM, prosesor, dan lain sebagainya. Lebih banyak memang ke dia bagian dari machine learning, gitu ya. Jadi mungkin hardware yang mungkin jadi membentuk dari strukturnya ya mungkin berkaitan dengan hardware. Kemudian kalau dari sisi waktu, kalau neural network ini membutuhkan waktu lebih sedikit ya untuk mungkin melatih dari mesin komputasinya, tapi mungkin dengan akurasi yang memang lebih rendah. Dalam arti neural network ini mungkin berbeda juga dengan deep learning ya. Kalau deep learning itu kan dia pasti waktunya lebih singkat atau mungkin lebih sedikit waktunya.
dan tingkat untuk mempelajari sesuatunya itu juga pasti akan lebih tinggi dan akurasinya juga pasti akan lebih tinggi. Jadi kalau untuk prediksi, misalnya untuk memprediksi yang akan datang, sebenarnya untuk neural network ini agak kurang ya teman-teman. Tapi bisa juga untuk memprediksi yang akan datang juga gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan deep learning, ya pasti berbeda sih. Kalau deep learning karena mungkin bagian dari machine learning juga, dan neural network itu sebenarnya juga bagian dari deep learning. Jadi ya akurasinya mungkin lebih 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 masuk mungkin ke dalam deep learning untuk jangka panjangnya gitu ya. Tapi neural network ini juga masuk juga mungkin dia berkaitan dengan memprediksi dan lain sebagainya, tapi mungkin untuk akurasinya ini yang memang cukup rendah gitu ya dibandingkan dengan deep learning. Jadi ada plus minusnya sih teman-teman kalau kita lihat. Kalau neural network ini memang lebih banyak ngebangun dari machine learning-nya lewat mungkin ya tadi saraf ataupun mungkin lewat lapisan-lapisan neural network. Sedangkan kalau untuk deep learning mungkin dari sisi strukturnya kita udah kelihatan dia mungkin dibentuknya itu dari hardware-hardware yang memang disusun menjadi satu, mungkin jadi satu machine learning gitu ya. Nah ini sebenarnya juga saling terkait di antara neural network, deep learning, machine learning, AI ya. Ini sebenarnya juga masuk juga ke dalam bagian mungkin dari circle yang memang ada di dalam machine learning khususnya. Nah ini contohnya ya, teman-teman berkaitan dengan perbedaannya. Dan yang terakhir, kalau kita contohkan, ya mungkin kalau dari sisi neural network ini sebenarnya contoh-contohnya itu apa saja sih gitu ya. Kalau kita mungkin lihat dari fungsinya tadi, mungkin ada beberapa fungsi yang kita bahas gitu ya berkaitan dengan neural network. Dan kalau kita mungkin menempatkan neural network itu mungkin ke dunia kita sehari-hari, biasanya mungkin contoh-contoh yang paling sering kita temukan itu di apa gitu ya. Pasti mungkin pertanyaan dari teman-teman juga pasti seperti itu. Kalau kita lihat mungkin ada juga yang pertama itu ada handwriting untuk recognition, di mana di sini kita bisa mengenali mungkin dari sisi tulisan tangan. Jadi mungkin banyak juga perangkat mungkin ya teknologi ya yang mungkin berkaitan dengan tulisan tangan gitu ya. Jadi mungkin ada juga mungkin berkaitan dengan tablet atau mungkin tablet Android gitu ya, mungkin iPad yang umumnya mungkin jadi contoh nyata mungkin di era teknologi sekarang, di mana kita bisa menggunakan untuk menulis menggunakan jari atau mungkin lewat pen gitu ya, khususnya mungkin di layar Android atau mungkin iPad misalnya. Nah itu nanti dari neural network itu akan bekerja sesuai dengan tulisan yang memang kita lakukan gitu ya. Dan nantinya ya seketika juga akan diketikkan juga pada layar juga, misalnya kalau memang ada keyboardnya. Simpelnya sih seperti itu sih ya. Jadi kayak mungkin ada kayak iPad ataupun mungkin tablet Android yang memang bisa kita coret-coret gitu ya lewat tangan kita ataupun lewat misalnya pen kita. Nah itu sebenarnya juga masuk ke dalam neural network juga tentunya. Atau yang kedua nih teman-teman. Yang kedua ini berkaitan dengan facial untuk recognition ya, mungkin pengenalan dari sisi wajah. Ini yang paling umum banget, yang memang banyak sekali mungkin di aplikasi-aplikasi atau mungkin laptop bahkan, ataupun mungkin ya handphone zaman sekarang, ya smartphone, itu juga banyak sekali yang memang menggunakan fitur dari wajah, di mana nantinya wajah itu nanti dijadikan mungkin sebagai pengunci dari sisi kameranya atau mungkin dari sisi aplikasinya tersebut atau mungkin smartphone tersebut itu juga dilakukan juga gitu ya. Dan ketika kita mungkin mengambil gambar, misalnya kita ngambil gambar menggunakan kamera smartphone, nah pertama pasti neural network itu akan memisahkan gambar wajah dengan latar belakang foto biasanya. Nah selanjutnya si neural network itu juga akan menghubungkan setiap garis-garis atau mungkin titik-titik pada wajahnya ya gitu ya, untuk mendapatkan informasi mungkin berkaitan dengan ya pengenalan wajah pas di awal, pas dia mungkin melakukan kayak semacam verifikasi gitu ya, verifikasi mungkin untuk membuka dari layar ya dia harus mungkin memakai dari deteksi mungkin dari sisi wajah ataupun mungkin dari sisi jari misalnya. Dan sebenarnya juga masuk juga ke dalam neural network, tapi khususnya untuk wajah ya. Karena kan wajah ini kan juga pastinya kan berbeda-beda. Ada juga yang mungkin sama, tapi kalau kita lihat lagi ya kalau mungkin wajahnya memang yang dikenali itu berdasarkan garis-garis atau titik-titik yang memang sesuai dengan wajahnya, nantinya ya dia juga akan mendapatkan atau mungkin mengenal dari oh ternyata ya memang ini ya mungkin membuka dari sisi verifikasinya. Nah itu contohnya sih. Atau perkiraan teman-teman, mungkin perkiraan ini berkaitan dengan juga nantinya mungkin untuk memprediksi nantinya akan terjadi apa.
kalau kita bisa lihat di widget kita ya, widget kita itu kan di handphone atau di smartphone ataupun mungkin di laptop, biasanya kan ada widget-widget yang memang kita pakai. Oh, kita bisa prediksi nih, nantinya ke depannya itu nanti akan jam 5 itu akan hujan nggak ya? Atau mungkin nanti jam 6 itu nanti akan diprediksi akan hujan atau enggak ya? Nah itu juga karena kan akan menggunakan mungkin dari sisi neural network juga. Kira-kira mungkin prediksi itu akan benar-benar valid atau enggak. Kadang ya kita bisa prediksi juga ya. Kadang ya memang yang ada di widget pun kadang-kadang mungkin nggak sesuai dengan apa yang di kenyataan ya gitu ya. Kita mungkin di widget itu mungkin kenyataan itu hujan jam 5. Tapi pas dilihat lagi, oh ternyata nggak hujan di jam 5, malah hujannya itu di jam 6 gitu ya. Itu kan mungkin termasuk kepikiran yang memang ciri khas dari neural network. Jadi mungkin ada penilaian yang memang nggak seakurat dengan hasil outputnya gitu ya. Tapi perkiraan itu juga bisa akurat kalau memang sesuai nantinya mungkin dengan hasil outputnya. Nah itu mungkin plus minus sih memang kalau di neural network itu plus minus juga. Dan selain itu juga perkiraan juga misalnya kayak tadi kita contohkan mungkin tadi naik turunnya saham gitu ya, ataupun mungkin kita bisa mungkin memprediksi dari sisi keakuratannya atau mungkin tingkat keakuratannya gitu ya. Mungkin ketika kita mungkin memprediksi dari saham itu harus saham itu nantinya di jam 9 itu akan naik gitu ya, atau mungkin saham itu bakal turun, atau mungkin saham apa yang baik mungkin di hari ini gitu ya. Nah itu juga pasti akan diprediksi juga, akan mungkin diperkirakan gitu ya. Prediksi mungkin dari naratif itu juga akan diperkirakan juga. Dan kalau dari sisi tingkat keakuratannya apakah sangat tinggi ya tergantung sih. Memang tergantung dari hasil akhirnya juga. Karena kan dia juga akan memprediksi juga dari berbagai macam mungkin perkiraan dari mereka, kira-kira apa saja. Dan nanti mungkin akan diperkirakan oleh sistem mungkin dari sisi neural network. Dan terakhir paling ada komposisi musik ya. Kalau mungkin di bidang musik ini yang mungkin berkaitan dengan bidang kreatif gitu ya. Dan ternyata mungkin bisa juga diterapkan dari sisi neural network-nya. Ya terutama mungkin untuk mempelajari dari sisi pola-pola gitu ya. Atau mungkin biasanya di musik juga ada komposisi misalnya. Nah komposisi-komposisi yang memang membentuk dari komposisi baru, misalnya komposisi nada-nada baru, nanti juga sebenarnya masuk juga mungkin ke dalam komposisi musik, mungkin membentuk suatu musik baru dengan mungkin nada-nada yang memang ada. Nanti mungkin di dalam neural network itu bisa dilakukan. Contoh sesimpel ini sih teman-teman, mungkin konsep dari piano deh, kita nggak jauh-jauh. Konsep dari piano itu kan kalau kita mungkin bisa main dari piano, ya otomatis kita bisa memadukan dari setiap nada yang memang kita pakai gitu ya. Atau ya kayak kita main gitar, kita juga kan kalau kita petiknya dan mungkin tahu kunci nadanya itu juga pasti akan bisa mungkin melakukan musik yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan komposisi musik ini juga mungkin masuk ke dalam neural network teman-teman. Jadi kita mungkin bisa memprediksi pola-polanya dari setiap mungkin nih pola-pola mungkin yang ada di musiknya, nada-nadanya. Kemudian mungkin kita mengkomposisikan mungkin jadi suatu musik baru. Nah itu sebenarnya di neural network juga bisa dilakukan gitu ya. Dan ini empat ini yang paling bisa kita temui mungkin berkaitan dengan neural network. Dan semua ini teman-teman nanti output hasilnya yang dihasilkan dari network kita bisa mungkin bentuknya itu entah itu alat atau mungkin tools ataupun mungkin ya berkaitan dengan aplikasi, mungkin tadi contohnya itu kayak tadi widget ataupun mungkin ya bisa memprediksi saham misalnya, itu kan salah satu mungkin contoh aplikasi, ataupun mungkin bentuknya tools ya, tools atau mungkin alat yang memang bisa digunakan juga. Misalnya tadi itu bisa diterapkan mungkin ke aplikasi, dan aplikasi itu ternyata mungkin bisa digunakan sebagai toolsnya ketika dia mau buka layar, ya tadi pengenalan dari sisi wajah, dia mau buka layar itu berdasarkan titik-titik pola-pola dari wajahnya yang memang udah terdeteksi, baru bisa terbuka layarnya. Nah sesimpel itu sih teman-teman yang bisa dimanfaatkan mungkin di dalam contoh dari sisi mungkin neural network. Nah ini yang kita coba mungkin bahas untuk di hari ini. Sebenarnya ada prakteknya teman-teman kalau di sini. Jadi nanti yang kita cobain itu sebenarnya maunya itu memprediksi mungkin dari sisi orang diabetes gitu ya. Mungkin ada data setnya yang kita ambil nantinya di Kaggle. Nanti mungkin bisa dikunjungi situs itu kaggle.com. Nah nanti di kaggle.com itu nantinya kita bisa ambil data set mungkin banyak. Mungkin yang kayak kemarin sebelum UTS kita pernah pelajari, mungkin kayak data komentar Gojek, gitu ya, atau mungkin komentar GoFood. Nah itu kan bisa banyak sekali data-data yang memang bisa diambil, dan nantinya dataset itu nanti coba diolah gitu ya. Misalnya mungkin dataset yang kita ambil itu mengenai diabetes,
Dan nantinya kalau diabetes mungkin ada beberapa data yang berkaitan dengan oh ternyata ada pengukuran dari sisi gulanya, dari sisi mungkin apa tensinya dan lain sebagainya yang kita dapatkan. Nanti jadi bisa diprediksi nanti untuk data-data yang paling akurat itu berdasarkan mungkin ya tadi variabel-variabel pendukungnya itu bisa mungkin memprediksi oh kira-kira diabetesnya itu mungkin di beberapa pasien itu bisa diprediksi mana yang memang lebih paling tinggi, mana yang memang mungkin lebih paling rendah, atau dari sisi tingkat ininya, tingkat mungkin ya apa yang menyebabkan mungkin dari sisi orang itu bisa diabetes, mungkin mana yang paling lebih tinggi gitu ya. Bisa mungkin dari sisi faktor makanannya kah, atau mungkin dari faktor kebiasaannya kah. Nah, itu juga bisa diprediksi mungkin lewat uh, neural network. Jadi si simple itu sih, memang yang kita coba lihat di dalam neural network. Nah, ini kita bahas teman-teman untuk hari ini. Kemudian nanti untuk tugasnya sih teman-teman bisa lihat sini. Nanti tugasnya simpel banget. Kalau dari Bapak nanti boleh dikerjakan sehabis ini, sehabis maghriban, sambil istirahat juga boleh. Nanti boleh cari. Jadi nanti Mas Wendy dan juga kalau ada Mbak Gesa udah hadir, nanti nggak kelihatan nih Mbak Gesa udah hadir atau belum. Nanti Mas Wendy boleh cari satu atau mungkin dua jurnal, satu pun nggak apa-apa deh, satu pun nggak apa-apa, yang berhubungan dengan neural network, baik itu mungkin dia nantinya yang ngebahas itu tentang topik neural networknya, baik itu nanti dia ngebahas tentang misalnya neural network untuk mungkin yang memprediksi apa gitu ya, mungkin di jurnalnya itu juga sebenarnya boleh juga, tapi nanti coba dibaca dulu dari jurnalnya itu, supaya lebih paham lagi mengenai neural network. Kemudian nanti coba disimpulkan, artinya mungkin coba ambil kesimpulan ya. Biasanya kan kalau di jurnal itu pasti ada kesimpulan akhirnya tuh kalau di scroll ke bawah. Nah, nanti di kesimpulan akhirnya itu boleh Mas Windy nanti baca-baca juga boleh, atau mungkin baca dari awal, dari abstraksi sampai mungkin ke bab 1, mungkin ke pendahuluan, sampai mungkin nanti ke latar belakang masalah, sampai mungkin ke isinya, ya sampai ke kesimpulan bahkan. Nah, nanti boleh dirangkum, mungkin beberapa mungkin nggak sampai mungkin mungkin beberapa halaman gitu ya, nggak usah mungkin satu paragraf pun nggak jadi masalah, tapi satu paragraf kecil pun nggak apa-apa, yang penting mencangkup dari sisi apa yang memang dibahas mungkin di dalam jurnal itu hasilnya sih, lebih karena mungkin kesimpulan hasilnya itu kayak gimana. Nanti bisa dikumpulkan lagi sama Mas Wendy atau mungkin dari Mbak Gesa kalau memang hadir, nanti bisa dikumpulkan mungkin dari sisi jurnalnya dan juga MS Word-nya ke email dari Bapak di yudikristian17@gmail.com. Nanti deadline itu sampai di minggu depan nggak apa-apa, karena ini kan gampang, cuma nyari jurnal terus kemudian coba dibaca aja, mungkin habis ini dibaca, kemudian coba dirangkum sedikit aja, nggak usah banyak-banyak kalau untuk rangkumnya, inti-intinya saja. Kemudian hasilnya ya, yang kita lihat itu kalau di kesimpulan itu biasanya hasilnya nanti boleh dirangkum hasil itu kayak gimana, kemudian nanti baru dikumpulkan mungkin dari sisi jurnalnya, jurnal aslinya, dan juga hasil dari rangkumannya itu seperti apa. Nanti ke email saja sih. So, ya, Mas Wendy. Oke, Pak. Oke. Kalau dari Bapak sih cukup sih. Ini Bapak coba stop share dulu. Nanti sehabis ini boleh Mbak Gesa dan juga Mas Wendy boleh langsung dikerjakan saja. Nanti kalau sempat nanti Bapak coba join lagi ke sini, karena Bapak juga lagi melipir dulu nanti perjalanan pulang ke rumah. Jadi kalau sempat nanti gabung lagi nanti buat lihat mungkin sama Mas Wendy dan juga Mbak Gesa itu udah dapat jurnalnya atau belum gitu ya. Oke, Boleh, dari Pak. saya cukup. Iya. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin masih ada pertanyaan dari Mas Wendy atau mungkin Mbak Gesa, sebelum kita istirahat terlebih dahulu. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup. Oh ya, sama satu lagi yang belum kumpul tadi Mas Wendy sudah, Mbak Gesa udah kumpul belum? Mbak Gesa untuk UTS-nya Mbak itu? Iya, Pak, belum bisa, kemarin kerja di luar, Pak, soalnya ditugasin di luar, jadi belum sempet, Pak. Oke. Nanti ditunggu ya, Mbak Gesa. Iya, Nggak Pak. apa-apa. Ya, iya, Tapi Mas nanti ya, Bapak Pak. tunggu ya. Oke. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri untuk pertemuan kita. Nanti kalau sempat Bapak nanti gabung lagi, teman-teman juga mungkin sambil gabung lagi aja nggak apa-apa nanti ke room ini. Nanti kita coba kalau sempat waktunya ya. Nanti kalau enggak ya udah, berarti nanti coba cari dulu jurnalnya sama mungkin bikin rangkumannya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya.
Sore Pak. Sore, sore.